Tetapi apakah harus ibunya atau ibu susu tidak ada masalah. Tetapi yang jelas kita harus mencari ibu susu yang baik. Terus terang saja pada saat kita menyusui anak, kita elus dia, kita bacakan doa, kita berzikir, kita kumandangkan ayat-ayat Al-Quran, maka ini akan menguatkan akidah anak kita sejak dini, sejak kecil. Dan ini kasih sayang kita berikan pasti akan pengaruh besar sekali terhadap anak kita pada saat nanti kita sudah tua. Sebagai orang tua, anak kita pun akan selalu berbakti kepada kita. Amin, ya Allah. Tetapi jika kita lalaikan tugas kita, maka Rasulullah mengatakan, man la yarham, la yurham. Orang yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Tetapi ibu sekarang yang menjadi problem, masalah seorang anak disusui oleh botol, kemudian dibeli di bank, bank ASI. Nah, bagaimana ini hukumnya? Mungkin nanti akan saya lanjutkan berikutnya karena mungkin akan disambung oleh Bu Irma. Ini luar biasa betapa agama kita rahmatul lil alamin dan begitu komprehensif dalam mengatur hak seorang anak. Tadi dilihat dari sisi syariah, artinya ketika Allah menetapkan suatu perintah pasti ada hikmah di balik itu. Kita akan lihat dari sisi ilmiahnya, dari sisi pendidikannya, apa sih keutamaan ketika seorang ibu memberikan susuan kepada anaknya. Silahkan Ibu Irma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Barkah, Mbak Widi, kemudian Ibu-Ibu Majelis Taklil dari Klender, serta para pemirsa di rumah. Memang ASI ini luar biasa sesungguhnya. Hanya kita saat ini sering termanipulasi ya oleh iklan-iklan yang tidak betul. Jadi kalau kita perhatikan iklan-iklan di media, itu seakan-akan susu formula itu lebih mencerdaskan, gitu kan. Dengan ada banyak sekali zat-zat yang dikandungnya, seperti DHA lah, AA, omega 3, omega 9 dan seterusnya. Nah, persoalannya sebenarnya ini sudah ada di dalam buku panduan laktasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI tahun 2001. Ya, cuman kan memang banyak di antara kita yang tidak membaca, gitu ya. Persoalannya adalah bahwa enzim-enzim yang mencerdaskan tadi itu tidak akan bisa diserap oleh bayi tanpa adanya ASI. Gitu. Jadi enzim-enzim zat-zat yang luar biasa tadi itu hanya bisa diserap oleh tubuh bayi apabila itu disertai dengan enzim-enzim yang ada dalam ASI. Gitu. Nah, di dalam ASI itu ada perbandingan yang tepat ya antara whey dan kasein, di mana perbandingannya adalah 35 banding 65, maaf 65 banding 35, sedangkan kalau dalam susu formula itu 20 dibanding 80 yang menyebabkan memang tidak bisa terserap zat-zat tadi itu. Nah, oleh karena itu amat sangat disayangkan ya ketika kita gitu justru yang sudah punya ASI yang Allah berikan gitu dan murah dan mudah dan hangat gitu, itu justru malah memilih memberikan susu formula kepada anak. Nah, dari penelitian beberapa ilmuwan itu juga ditemukan bahwa ada berbagai efek samping ketika apa saja itu? Nah, ketika anak itu diberikan susu formula, ada dua efek, Mbak. Yang pertama adalah kepada bayi itu sendiri, dan yang kedua adalah kepada ibunya. Nah, untuk bayi nanti mungkin disambung. Nanti mungkin bagaimana efek dan keutamaannya ketika kita memberikan ASI kepada anak. Tapi sayang kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, masih tetaplah bersama kami dalam Indahnya Pagi karena bahasan kita begitu menarik. Namun tentunya kita saksikan dulu pariwara yang satu ini. Mengingat mereka adalah petani musiman dan air menjadi masalah krusial. Salam dari desa berisikan geliat pedesaan, info hortikultura, sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal yang dimiliki tiap daerah. Ternak kesulitan mendapatkan pakan yang cukup untuk mendukung perkembangan ternak sapi. Warga Dusun Bokesan menjual Salam dari desa memberi warta aktual pedesaan. Hadir setiap Kamis pukul 11 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bhagavato Bobabaganamat Wadonyuk semering ragu sariran tekabeh tunggal sira apapun kabeh. Apapun agama yang dianut, kita semua bersaudara, bersatu membangun bangsa, mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Agama, penerang bagi umat manusia. Kamu harus kembali sekolah. Jadilah anak yang patuh, Belajar yang baik. taatlah beribadah. Sekolah kau nak. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam Indahnya Pagi. Dan jangan lupa, acara ini ada interaktif dengan Anda. Bagi Anda yang berada di Jabotabek, silahkan menelpon 5743476. Dan bagi Anda yang berada di luar Jabotabek, silahkan menelpon ke 0215743478. Jangan lupa, tema kita kali ini adalah hukum menyusui di depan umum. Dan ini temanya begitu menarik karena aktual ya. Tadi ada sedikit yang sempat terputus ketika kita bicara masalah keutamaan secara pendidikan. Karena saya yakin ini luar biasa sekali pengaruhnya ASI terhadap tumbuh kembang fisik, mental, spiritual, emosional anak. Silakan. Ya, baik. Dalam bukunya David Zorlung itu tentang perkembangan anak. Ya. Itu disebutkan mengenai fase pertumbuhan otak dan fase pertumbuhan badan dari anak mulai lahir sampai dia dewasa. Nah, di situ terlihat bahwa masa usia 0 sampai 2 tahun itu adalah fase pertumbuhan otak yang tercepat. Gitu. Oleh karena itu, Golden age, ya? betul sekali. Oleh karena itu, pada masa itu 0 sampai 2 tahun itulah diletakkan dasar-dasar kecerdasan dan dasar-dasar kestabilan jiwa dari seorang anak manusia, gitu. Nah, di sini kan ada 2 faktor ya. Kecerdasan itu nanti terkait dengan nutrisi dan juga terkait dengan emosi. Kemudian kepribadian itu lebih terkait kepada emosi. Nah, di sini ASI itu dia seperti saya katakan memiliki pengaruh positif tidak hanya kepada bayi tapi juga kepada ibu. Nah, kepada bayi apa saja? Ya, yang pertama adalah kecerdasan, ya, zat-zat tadi yang sudah saya jelaskan di depan, bagaimana itu dimiliki oleh ASI. Jadi jangan khawatir ibu-ibu bahwa kalau kita memberi ASI kurang DHA, kurang AHA, kurang, tidak, itu semua sudah ada di dalam ASI itu sendiri. Ini ada yang mau bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa dari mana? Bapak Peter. Mohon maaf? Papa India Tango Eko, Peter. Oh, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya belajar sedikit bahwa di Al-Quran pada Al-Baqarah 233 itu dikatakan seorang ibu memberi susu 2 tahun. Dan kemudian ada kalimat bahwa selain susu ASI ada ibu sambung. Kemudian juga ada susu formula. Nah, tadi saya mungkin sedikit kurang setuju dengan Ibu Ustadz, karena Al-Quran juga mengatakan seseorang yang tidak mempunyai ASI dapat diberi ibu sambung dan juga dapat diberikan susu formula. Mungkin hanya cara memberi atau cara membuat atau cara mengasuhnya kurang tepat. Mungkin itu hanya masukan buat para jemaah yang lain, juga pada pendengar di Indonesia. Oke, jazakallah Bapak. Ya, ada penelpon kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak dengan siapa? Dari mana? Pak Marjuki dari Jakarta Timur.
Aduh, Pak Marzuki, mangga Pak Marzuki. Ya, ini saya mau tanya, Bu. Iya. Ya, cara membimbing anak. Ini saya punya anak 2, laki-laki. Iya. Ya, udah kerja semua. Tapi dia masing-masing punya kewajiban ini tugasnya. Jadi cara membimbing anak bagaimana supaya dia selalu istiqomah tawadu, Bu. Terima kasih Pak. Ini mungkin agak sedikit keluar dari tema karena tema kita kali ini pemirsa adalah hukum menyusui di depan umum bagi muslimah seperti apa secara agama. Ya mungkin kita kunci dulu di 2 pertanyaan dan kalau nggak kita tambahkan dari Majelis Taklim dulu. Ibu-ibu dari Majelis Taklim kayaknya mau penasaran nih, mau bertanya, silakan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nirwani dari Majelis Taklim Al-Ma'mur Klender, Jakarta Timur. Silakan Ibu. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin bertanya pada Ustazah. Apa yang harus dilakukan seorang ibu apabila anaknya ingin menyusui, sedangkan tempatnya tidak ada? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ibu. Ini mungkin menyambung dari pertanyaan pertama dulu, Ibu. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu ketika seorang ibu tidak bisa menyusui sepenuhnya, kemudian diberikan kepada ibu sambung untuk menyusui anaknya dan juga susu formula. Dalam kondisi seperti apa ini bisa diperbolehkan? Ya, pada saat ibu kandung tidak mampu untuk memberikan susu kepada anaknya, memang kita mau tidak mau harus mencarikan ibu susu. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Rasulullah, itu bukan karena Aminah tidak mampu menyusui anaknya, akan tetapi keluarga Rasulullah ingin agar Rasulullah dibina dan dibimbing di satu desa yang masih belum terkontaminasi dengan lingkungan yang tidak baik, maka dia dibawa ke kampung oleh Halimatus Sa'diyah. Dan ini sudah menjadi tradisi pada saat itu orang-orang Arab masa lalu. Tetapi untuk kita saat ini saya rasa sangat penting sekali, karena apabila ada seorang yang mohon maaf, mereka itu orang yang tidak mampu, akan tetapi dia mempunyai anak dan mampu menyusui, istilahnya susunya asinya begitu banyak, sementara ada seorang ibu yang sibuk bekerja, karena susu tidak dimanfaatkan oleh anaknya, maka akhirnya lama-kelamaan dia menjadi kering. Jadi maka kewajiban orang tua untuk mencarikan ibu susu lebih baik daripada susu formula. Karena kalau seorang ibu pasti ada rasa kasih sayangnya, kemudian ada perasaan dekat dengan anaknya, kemudian dia juga mencintai, walaupun itu bukan anak kandungnya sendiri, tetapi itu menjadi anak susu. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ini, Mbak, ada seorang ibu, istilahnya dia perah susunya, kemudian dia jual. Dia mendapatkan untung dari ASI itu, akan tetapi nanti anak yang menyusui ini anak siapa? Anak dari ibu susu yang mana? Sebab ini kaitannya nanti dengan masalah pernikahan. Pada saat pernikahan, anak yang disusui oleh seorang ibu itu akan menjadi haram hukumnya menikah dengan seluruh keluarga dari ibu susunya ini. Oh, Masya Allah. Dan ini harus diperhatikan betul ya, asal-muasalnya secara syariah harus diperhatikan. Hanya sampai Mbak suatu hari ada seorang sedang akan diadakan akad nikah, tiba-tiba ada seorang wanita hitam, kemudian dia mengatakan, maaf, anak ini dua-duanya aku yang nyusui. Maka saat itu juga Rasulullah membatalkan pernikahan itu. Masya Allah. Ini kenapa? Karena akan terjadi kekacauan apabila tidak diteliti dengan baik. Ini luar biasa dan menyambung pertanyaan Pak Marzuki juga ya, ketika mungkin konteksnya kalau anak-anaknya bekerja di luar, bukan masalah pembinaan kedua anak, mungkin ini lebih kalau disematkan dengan konteks kita masalah menyusui, bagaimana jika anak-anak ini bekerja di luar, para ibu ini, sementara anak-anaknya tuh terlantar tidak disusuin. Dan dalam kondisi seperti apa memang ada ibu yang memang tidak bisa ada air susunya ketika melahirkan, atau bagaimana? Ya, saya juga ingin menyambung tadi mengenai lebih keutamaan